Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Itu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Bondowoso melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso. Polda Kepulauan Riau menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Mapolda Kepri. Menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Labuhan Batu terpantau masih relatif stabil. Polres Bondowoso melalui Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dan dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga hasil tindak kejahatan. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Bribda Selawan Derlianti dari Polres Bondowoso. Pada hari ini Polres Bondowoso telah mengungkap kasus pencurian 11 sepeda motor serta peredaran obat narkoba jenis pil berlogo Y sebanyak 100 butir. Kapolres Bondowoso menjelaskan pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat, serta pengembangan informasi di lapangan. Pelaku diketahui beraksi di beberapa lokasi berbeda, menyasar kendaraan yang terparkir di tempat sepi dan kawasan pemukiman warga. Selain sepeda motor, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti pendukung lainnya. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Bondowoso untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada menggunakan kunci ganda dan segera melapor jika mengetahui tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Tim Liputan Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian liputannya. Menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok di wilayah Kabupaten Labuhan Batu terpantau masih relatif stabil. Kondisi ini diketahui saat Satgas Pangan Polres Labuhan Batu, Polda Sumatera Utara, saat melakukan sidak ke pasar Gelugur Rantau Prapat dan sejumlah distributor. Jelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara terpantau masih relatif stabil. Kondisi ini diketahui saat Satuan Tugas Pangan melakukan inspeksi mendadak ke pasar Gelugur Rantau Prapat, serta sejumlah distributor setempat. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Labuhan Batu tercatat masih relatif stabil menjelang perayaan Imlek dan datangnya bulan suci Ramadan. Hal tersebut terungkap saat Satgas Pangan yang merupakan tim gabungan dari Polres Labuhan Batu, Pemkab Labuhan Batu, melakukan inspeksi mendadak ke pasar Gelugur Rantau Prapat dan sejumlah distributor guna memastikan tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan stok di pasaran. Salah seorang pedagang Simbolon mengungkapkan bahwa harga sejumlah komoditas masih berada dalam batas normal. Harga bawang merah dijual seharga Rp34.000 per kilogram, cabai Rp35.000 per kilogram, dan tomat juga masih di harga normal. Sementara itu, harga daging sapi berada di kisaran Rp110.000 per kilogramnya. Yang mengalami kenaikan kayaknya masih standar semua. Masih standar, masih kepala 3, bawa cabai pun masih di 30-an. Kalau sekarang dia mengecer dia ya berkisar 35-an gitu.
cabai kecil sama. Bawang enggak, netral dia. Kalau bawang dia berkisar ke 32 dia, 32 34 dia. Cabai rawit juga 35. Sementara itu, perwakilan Satgas Pangan Ibda Seniman mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara langsung kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Ia menegaskan hingga saat ini belum ditemukan kenaikan harga yang signifikan. Melaksanakan sidak pasar atau cek bahan pokok penting yang ada di Kabupaten Labuan Batu, salah satunya di Pasar Bogor dan distributor-distributor yang ada di Kabupaten Labuan Batu, yang tujuannya untuk meninjau di mana ada peningkatan atau kenaikan harga bahan pokok seperti bahan pokok penting, ada minyak, ada beras, kemudian tadi di pasar mungkin ada cabai ataupun bahan pokok lainnya. Sementara belum ada, Pak. Masih di batas kewajaran kami lakukan pemeriksaan, dan kami juga menghimbau pada pedagang ataupun pemilik distributor agar tetap menjaga stabilitas harga bahan pokok tersebut. Satgas Pangan juga memastikan akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Dari tim Humas Polres Labuan Batu Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalimantan Selatan memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 446,84 gram. Pemusnahan dilakukan di ruang konferensi pers bersama Kejaksaan Negeri sebagai bentuk transparansi dan komitmen penegakan hukum. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 4 perkara narkotika sepanjang bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2026. Seluruh proses pemusnahan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, setelah melalui penetapan dari pihak Kejaksaan. Dalam pengungkapan ini, Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Utara mengamankan sebanyak 4 orang tersangka. Penangkapan berawal dari tersangka AA di Desa Pamintangan, kemudian berkembang hingga menangkap tersangka lain dengan total barang bukti hampir setengah kilogram sabu yang diperkirakan dapat merusak ratusan pengguna atau ratusan generasi anak muda. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Hulu Sungai Utara AKP Sutargo mewakili Kapolres Hulu Sungai Utara menegaskan bahwa pemberantasan narkotika menjadi prioritas utama Polres Hulu Sungai Utara, Polda Kalimantan Selatan. Polisi memastikan upaya penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba akan terus dilakukan demi menjaga generasi muda dan situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dari tim Humas Polres Hulu Sungai Utara Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi heroik kembali ditunjukkan oleh personel Polairut Polda Maluku Utara saat melakukan penanganan dan pertolongan terhadap korban kapal karam KM Intim Teratai di perairan antara Desa Sebelei dan Desa Talapau, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Aksi sigap personil Ditpol Airut Polda Maluku Utara melaksanakan evakuasi penumpang kapal karam di perairan Makian Barat. Peristiwa naas tersebut terjadi akibat cuaca buruk yang melanda wilayah perairan sekitar Pulau Makian. Angin kencang dan gelombang tinggi menyebabkan kapal kehilangan kendali hingga akhirnya karam. Mendapat laporan dari masyarakat dan instansi terkait, personel Polairut Polda Maluku Utara bersama sejumlah instansi maritim lainnya bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Beruntung, tidak terdapat korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, beberapa penumpang dilaporkan mengalami luka ringan, sementara lainnya mengalami cedera serius berupa patah kaki dan patah tangan.
seluruh korban segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrim di wilayah perairan, khususnya bagi para operator kapal dan masyarakat pesisir. Aparat juga mengimbau agar setiap pelayaran selalu memperhatikan perakiraan cuaca demi keselamatan bersama. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.